Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Ranca Bungur Kabupaten Bogor. Alhamdulillah pada hari ini kami pemerintah Kecamatan Ranca Bungur pertama kalinya memiliki podcast di Kabupaten Bogor untuk tingkat kecamatan. Luar biasa. Saya Dita Aprilia sebagai Camat Ranca Bungur sangat bangga sekali ya. Dan ini merupakan langkah awal kita untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat ya, terutama sekarang ini sudah masuk ke zaman milenial. Dan pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Haji Iwan Setiawan, PLT Bupati Bogor. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Camat. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sahabat Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, hari ini PLT Bupati beserta Ketua Tim Penggerak PKK hadir ke Kecamatan Ranca Bungur melaksanakan kegiatan kunjungan kerja. Luar biasa sekali. Kami melihat Pak, sosok Bapak dan Ibu ini adalah sosok pasangan yang harmonis sekali. Mudah-mudahan ini mendapat menjadi teladan untuk kami semua warga Kecamatan Ranca Bungur dan Kabupaten Bogor pada umumnya. Bapak baru saja roadshow menggunakan kendaraan roda 2. Ini luar biasa Pak, langsung menyapa dengan masyarakat. Saya ingin mendengar Pak secara langsung kesan Bapak terhadap warga Kecamatan Ranca Bungur dan lingkungan yang ada di Kecamatan Ranca Bungur ini seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Kegiatan rutin ya yang sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan visi dan misi kami. Dulu waktu kontestasi pilkada itu salah satu yang akan dilaksanakan adalah dulu namanya bowling ya, Rabu Keliling, tapi sekarang singkatannya dirubah menjadi Bogor Keliling. Ya, Bogor Keliling itu agenda rutin yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Kami datang ke kantor ke kecamatan setiap 2 minggu itu ingin melihat langsung ya, bukan hanya datang ke kantor atau ke satu tempat terus sambutan atau mendengarkan aspirasi dari perwakilan desa atau RT RW. Ya, itu juga kami lakukan. Seperti tadi kami sebelum keliling kami juga khusus mengadakan pertemuan yang menurut saya sangat berkualitas di Kecamatan Ranca Bungur ini karena kepala desa sangat antusias saya lihat, dan juga diwakili oleh Bu Camat sendiri. Dari harapan keinginan kami datang itu benar-benar dimanfaatkan ya. Karena pemimpin itu datang juga pasti membawa sesuatu yang akan kami programkan atau kami anggarkan atau kami susun setiap kami turun langsung ke kecamatan. Dan tidak cukup di situ ya, kami juga ingin melihat langsung ya program kegiatan yang sudah dilaksanakan tahun kemarin. Alhamdulillah ini awal tahun ya, kami juga ingin melihat program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang diturunkan ke desa atau ke kecamatan. Kami ya kalau melihat langsung kan juga bisa melihat pada manfaatnya, apakah pembangunan ini benar-benar dirasakan atau bermanfaat langsung buat masyarakat. Contohnya irigasi, jalan kabupaten, bangunan atau yang lain. Ini kami ingin melihat auranya langsung dari sambutan masyarakat. Yang kedua, kami punya program yang unggulan ya. Saya dengan Ibu Ade Yasin ini merancang satu program yang salah satu yang baru ya. Ada keberanian dari pemerintah khususnya Kabupaten Bogor, yaitu satu bantuan keuangan 1 miliar satu desa. Nah ini cukup, setiap kami turun ke desa ya, setiap kami turun ke masyarakat melihat dan membuka atau gunting pita pembukaan peresmian jalan itu, sambutan masyarakatnya cukup luar biasa. Makanya kami kalau turun ke lapangan dengan rombongan besar, terus pakai mobil, tidak mungkin kami langsung bisa masuk ke pelosok-pelosok yang jalannya
Ya tahu sendiri kan kalau jalan desa itu jalannya kecil-kecil ya. Iya, betul. Beda dengan jalan kabupaten. 3 Jadi meter kami ya Pak ya? menginisiatifkan inisiasi bahwa lebih efektif turun langsung pakai motor dan juga tidak mengganggu macet, tidak mengganggu macet. Dan kami juga lebih leluasa melihat kiri kanan, eh, bagaimana kehidupan masyarakat langsung, terus bagaimana kami bisa menyimpulkan gitu masyarakat sebagian besar kami datangin itu berarti sebagian masyarakat ini contoh di sini ya di Rancabungur ini masyarakatnya banyak UMKM ya memanfaatkan tadi juga ada yang luar biasa ya daunnya pohon Sawit ya Pak ya? sawit Iya. bisa disapu itu. Itu kan potensi yang ada di sini ya salah satunya itu berarti masyarakat cukup kreatif juga UMKM dan juga ini Rancabungur ini daerah yang beririsan dengan Kecamatan Kemang ya yang kita jadikan sebagai Minapolitan atau daerah apa ya Minapolitan itu kota ikan ya. Jadi bisa juga di sini banyak tanah yang sama, airnya sama, ya potensi masyarakat juga ini masih bisa diberdayakan lah. Bu Camat juga bisa memanfaatkan wilayah ini bisa juga jadi sentra ikan juga bisa. Terus pertaniannya di sini juga bisa lihat tadi, ya kalau kami tidak memakai kendaraan roda 2 ya susah gitu. Nah itulah Tidak sampai pelosok ya Pak ya? kalau menurut saya lebih bebas, lebih biasa kapan turun, kapan jalan, kapan menyapa masyarakat kita bisa dengan cepat dan masyarakat alhamdulillah cukup antusias ya. Sangat-sangat Pak, sangat antusias sekali tadi. Saya cukup terharu ya dan bangga di masyarakat itu ternyata kehadiran saya dan rombongan ini cukup dinantikan Sangat dinantikan. dan ini mungkin sebagai pelipur lara ya. Kami juga paham masih banyak kekurangan pembangunan, ya keterbatasan anggaran juga. Tapi minimal dengan kami hadir ke masyarakat langsung, ke tengah-tengah masyarakat, kami bisa melihat semangat hidup masyarakat itu luar biasa. Makanya saya berharap ya para pejabat di desa, kecamatan, di dinas, ya jangan rapat itu jangan harus baku di kantor. Tapi bisa juga di saung petani, ya, kayak kepala daerah itu lebih girohnya itu lebih kerasa gitu. Makanya hari ini saya cukup merasa terhormat ya datang ke Rancabungur, antusiasme dari para kades, RT RW, tokoh masyarakat, MUI, dan juga Bu Camat dan lain cukup luar biasa lah. Terima kasih Pak. Mungkin itu sebabnya saya turun naik motor dan hobi saya dari dulu kecil. Kalau saya lebih baik naik motor daripada naik mobil kalau dulu. Karena kalau naik mobil suka pusing gitu kadang-kadang. Iya luar biasa sekali sahabat Rancabungur dan sahabat Kabupaten Bogor. Kita memiliki sosok pemimpin yang lebih dekat dengan masyarakat. Nah ini Pak, warga Bapak ini kan ada kurang lebih 6 juta jiwa ya Pak ya. Ya. Bagaimana nih Pak, tips Bapak seorang bupati nih Pak, untuk mendengar seluruh aspirasi, seluruh elemen masyarakat ini kan banyak sekali Pak. Tipsnya Bapak ini seperti apa? Sampai Bapak datang ini semua sangat antusias sekali. Nah silakan seperti apa Pak? Ya mungkin kita pengalaman juga ya, saya sebelum jadi PLT Bupati, sebelum jadi Wakil Bupati ini saya hampir 10 tahun ya di DPRD ya, jadi Ketua Komisi B 1 periode, terus jadi pimpinan DPRD 1 periode, terus jadi Wakil Bupati, ya sekarang jadi PLT Bupati. Itu menurut saya dengan pengalaman itu kita jadi paham ya. Jumlah penduduk Bogor ini terbesar di Indonesia dan ini cukup menjadi menurut saya jadi tantangan ya. Dan orang yang bisa sukses memimpin Bogor, baik itu di institusi pemerintahan ataupun di kepolisian atau di TNI, pasti dia dapat promosi lah. Ya, kalau sukses memimpin Bogor. Ini Bogor ini sebagai kawasan dan bukannya pemimpin. Kalau mau memimpin Indonesia atau provinsi, ya prototip Bogor itu, Jawa Barat itu adalah Bogor. Prototipnya Indonesia adalah Jawa Barat. Jadi kalau menurut saya belajar memimpin masyarakat itu ya menurut saya di Bogor ini cukup kompleks ya. Ya
menurut saya kiat-kiat bagaimana melayani masyarakat yang cukup luas dan cukup banyak itu ya kita harus melihat potensi ya, dan juga bagaimana pembinaan terhadap para kades ya, karena masyarakat Bogor itu tinggalnya mayoritas di desa. Jadi kita harus banyak mendengar keluhan-keluhan di desa. Makanya saya jadi kepala daerah ini lebih hormat ya kalau ketemu kades. Karena kades dengan bupati itu tugasnya tidak jauh beda. Karena beliau ini dan saya ini adalah pejabat politik, ya pejabat yang dipilih rakyat. Ya bagaimana mentreatment masyarakat itu ya harus tahu wilayahnya dan harus tahu keinginannya. Keinginan yang saya rasakan dari masyarakat ya melalui para kades. Ya mayoritas ya kita tetaplah yang namanya daerah berkembang, daerah Indonesia itu mayoritas berkembang. Pasti yang diprioritaskan untuk pelayanan masyarakat adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, untuk membuka akses stabilitas ekonomi, untuk membuka akses pendidikan. Itu prioritas pertama untuk kabupaten di Bogor ini adalah infrastruktur. Makanya kami bagaimana akselerasi percepatan melayani masyarakat itu yang menurut saya berbagai survei kepuasan masyarakat itu kita melihat dengan memberikan dukungan bantuan keuangan yang sifatnya apa yang dikelola oleh desa, yang bantuan keuangan 1 miliar satu desa itu ada salah satu treatment bagaimana memanage masyarakat. Mayoritas kepala desa setiap kami turun, apakah program bantuan keuangan 1 miliar satu desa ini cukup berdaya ya, cukup bisa menggerakkan, cukup bisa merubah pembangunan akselerasi percepatan apakah cukup terasa. Dan mereka semua para kades itu sepakat dan ingin setiap tahun program ini dilanjut. Makanya kami sangat berharap ya insya Allah mudah-mudahan doain buat para kepala desa dan masyarakat. Ya mudah-mudahan Bogor ini stabil ya, ekonominya, pendidikannya, pemerintahannya, keamanannya. Karena kalau itu lengkap, stabil, ya ekonomi bisa lancar, usaha jalan, dan feedbacknya itu adalah bagaimana pajak dan lain sebagainya akan kembali normal, dan ini akan kembali kami gelontorkan ya, mayoritas itu hampir berapa persen pembangunan itu berbasis desa. Itu 400 miliar lebih setiap tahun kami gelontorkan langsung kepada ini teman-teman para kades lah. Ya, para kades. Dan alhamdulillah kades itu saya pantau tingkat kegagalannya sangat sedikit. Minim ya, sangat minim. Persentasenya paling 0,02 ya, atau 2% dari 400 miliar itu hanya 8 ya. 8 pun bukan karena masalah, tapi karena over budget, ada alasan yang tidak terlaksana, belum clear, ya itu normatif lah. Tapi yang saya takutkan tingkat penyelewengan penggunaan anggaran. Nah, itu yang saya takutkan. Secara masif, ya, alhamdulillah para kades sekarang ini sudah paham ya, walaupun beda infrastruktur pemerintahnya kan kalau Pemda itu ya PNS ya, tapi kalau staf di kades kan jarang. Makanya saya sangat apresiasi di bagaimana pengelolaan memanage program dan keuangannya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada laporan tentang penyelewengan penggunaan bantuan keuangan satu desa. Ini tepuk tangan buat seluruh kades ya. Dan ini juga saya perintahkan setiap program yang akan dilaksanakan harus melalui musrembang desa atau musyawarah dengan para masyarakat. Tahun ini mau bangun apa, tahun ini mana yang harus didahulukan. Terus pengerjaannya juga dengan padat karya melibatkan warga masyarakat. Ini juga bisa menggerakkan atau mengerek atau daya ungkit ekonomi dengan adanya Samisade ini cukup luar biasa. Belum yang lain dan ada yang lain. Ya alhamdulillah Bogor ini walaupun kadesnya banyak, masyarakatnya banyak, tapi political will ya, dan integritas dari para kades, ya alhamdulillah sampai hari ini kepala desa amat kondusif lah di Bogor. Alhamdulillah ya Pak ya. Nurut ya Pak ya Pak kadesnya ya. Ya haruslah. Saya juga ke atasan nurut ya.
barusan Pak bisik-bisik dengan Pak Kades, mudah-mudahan tahun 2023 ini bisa terrealisasi lebih cepat Pak di awal tahun anggaran ya Pak ya, mudah-mudahan. Itu pasti, saya udah berbagai tempat sampaikan, ya pertengahan tahun harus sudah jalan lah. Amin, ya. amin, amin. Dan 2024 sebagai bonus di masa akhir jabatan saya memberikan kado, tetap Samisade tetap kami anggarkan. Mudah-mudahan jadi kenang-kenangan buat para kades. Amin, amin. Dan akan dilanjut juga oleh penerus saya, ya PJ, ya pejabat bupati yang akan menggantikan saya di bulan Desember atau Januari awal. Ya, tetap program ini, karena ini program cukup bagus, ya haruslah siapapun pemimpinnya ya, haruslah dilaksanakan, karena ini adalah salah satu daya ungkit ya untuk akselerasi percepatan pembangunan, salah satunya infrastruktur adalah Samisade. Iya, betul Pak. Dan dari Samisade juga kan dari desa untuk membangun Indonesia. Setuju ya Pak ya? Ya, ada korelasi itu kami jadi, Pak, ya? sudah aplikasikan. Luar biasa. Baik, sahabat Ranca Bungur, Bapak Haji Iwan Setiawan, Bapak PLT Bupati Bogor, sangat bangga sekali saya sebagai Camat Ranca Bungur dapat berbincang langsung dengan Bapak ini ya. Jadi sahabat Ranca Bungur, kita memiliki seorang pemimpin yang sangat luar biasa membangun Kabupaten Bogor ini dengan kurang lebih 6 juta jiwa. Jadi kami berharap seluruh warga Kecamatan Ranca Bungur, program-program yang tadi beliau sampaikan ini dapat terrealisasi tentunya untuk kemajuan Kabupaten Bogor. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya dan jangan lupa di balik seorang laki-laki yang sukses terdapat perempuan yang hebat. Kita berikan aplaus juga untuk Ibu Ketua Tim Penggerak PKK kita, Ibu Hajah Halimatus Sadiah. Salam untuk Ibu ya Pak ya. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa sekali nih Pak pembicaraan kita pada siang hari ini. Baik, hadirin demikian podcast kita pada hari ini. Ikuti channel YouTube, channel podcast, dan IG Kecamatan Ranca Bogor. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.